Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan hari ini. Kita akan kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayat 15 yang menyatakan, "Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami." Demikianlah pembacaan Alkitab. Ditinggikan, disanjung dan dimuliakan mungkin bisa dikatakan menjadi keinginan manusia pada umumnya ketika mereka berhasil. Mengapa? Karena pada hakikatnya manusia membutuhkan pengakuan dari sesamanya. Yesaya pada pasal 52 ayat 13 sampai 15 ini menguraikan bagaimana hamba Tuhan akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya dalam penderitaan yang dialami. Oleh karena ketaatan dan kesetiaannya, banyak orang yang akan tercengang sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Sosok hamba Tuhan yang menderita itu dapat kita lihat pada Tuhan Yesus. Jalan penderitaan dengan mati dan disalibkan adalah jalan yang harus dilalui sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Jalan ini adalah jalan yang harus dilaluinya untuk menunjukkan sebuah tindakan kasih Allah kepada manusia. Tindakan ini bukanlah mudah, karena ada proses pengorbanan, penderitaan yang harus dijalani. Namun kita bersyukur, karena pada akhirnya jalan inilah yang membuat kita semua selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mencapai sesuatu yang baik, selalu ada harga yang dibayar. Ketika kita menginginkan sebuah kesuksesan, tentunya tidak bisa hanya dengan bersikap santai. Pastinya ada kerja keras, ada pengorbanan, bahkan penderitaan yang harus dialami. Seperti sebuah peribahasa menyatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup merupakan bagian dari sebuah proses di mana kita dilatih di dalamnya. Saat ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan sebuah pengakuan, kita perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hal yang perlu kita ingat adalah, jangan karena menginginkan sebuah keberhasilan atau kesuksesan, kita melupakan nilai-nilai yang perlu diperjuangkan untuk meraihnya. Yesus telah mengajarkan dan menanamkan sebuah nilai yang penting untuk mendapatkan pengakuan tersebut, di mana penderitaan dialami karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa jika penderitaan itu harus dialami karena wujud kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Allah, ujungnya akan selalu manis dan indah. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya menjadi anak-anak gampang. Karena itulah Ia membentuk kita dengan cara yang mungkin menurut kita itu tidak menyenangkan. Tapi percayalah, kita akan memetik buahnya kelak, dan bukan sesuatu yang mustahil jika pada akhirnya pengakuan yang ingin kita dapatkan itu kita terima karena kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa menyapa kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, sehingga ketika kami boleh mendapatkan pengakuan, kami yakini bahwa sebuah pengakuan itu boleh ada karena proses kehidupan yang boleh kami alami dengan kesetiaan dan ketaatan untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.